ketika kita pun terjebak dalam maksiat, ketika kita pun terjebak dalam narkoba, perzinahan pun, Rasulullah SAW tidak tinggal diam. Selain beliau menangis melihat kita, selain beliau ditampar wajahnya dengan kotoran, dengan kita melakukan maksiat, beliau tidak tinggal diam. Beliau sujud ke hadirat Allah, ya Rabb, fulan bin fulan, ampuni dia ya Allah. Lihat Nabi Muhammad SAW. Saudara Nabi Muhammad. Ketika berceramah, ya, ketika dengan omongan-omongan yang baik, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, hayati khairul lakum. Sahabat ulun, kehidupan ulun ini khairul lakum, adalah baik untuk kalian. Di mana ya Rasulullah? Tuhaditsunakum wa tuhadditsunahum. Ulun kawak bercakap-cakap lawan tiang, kita kawak bercengkerama, kita kawak juga mengeluarkan cerita-cerita lembut, dan ulun bisa tanya kabar-kabar tentang keluarga pian, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kehidupan Rasulullah di era zamannya sahabat baik untuk mereka. Dan Rasulullah SAW pun mengutip, wa mamati, dan matiku, alias jikalau ulun sudah tidak ada, kata Rasulullah SAW, khairul lahum, baik untuk mereka. Para sahabat heran, kalau memang kehidupannya Rasulullah, yang umurnya Rasulullah SAW itu baik, yang masih ada panjang umurnya, itu bila raib wala bila syak, tidak ada raguannya, pasti baik untuk kehidupannya para sahabat. Tetapi ketiadaannya Rasulullah, alias Rasulullah sudah wafat, sudah mati, apakah menimbulkan kebaikan untuk kita yang tidak melihat untuk kepada Rasulullah SAW? Apakah ada untungnya? Naam, iya, kata Rasulullah SAW. Apa katanya Rasulullah SAW? Tu'rad a'malu ummati. Ketahuilah wahai sahabatku, biarpun saya nggak ada, biarpun saya meninggal dunia, tidak ada di tengah-tengah mereka kaum setelah kalian, para tabi'in, para salafun saleh, dan juga di era zaman kita di saat ini, bahkan detik kita di hari ini pun, di malam hari ini pun baik untuk kita semuanya. Kenapa? Tu'radu amalu ummati, dilaporkanlah amal umatku itu setiap hari, kulla yaumin, setiap hari. Wakila tu'radu amal ummati fi yaumil itsnin wa yaumil khamis. Ada lagi riwayat yang mengatakan bahwasanya amal umatku itu dilaporkannya kepada aku, kepada ulun, di hari Kamis dan juga di hari Senin, hari Senin dan juga hari Kamis. Tetapi kebanyakan riwayat dilaporkannya amal umatnya Rasulullah kulla yaumin, setiap hari. Dan ulama mengatakan dilaporkannya kepada Allah setiap hari Senin dan juga setiap hari Kamis. Kemudian ya Rasulullah, setelah dilaporkan kepadamu, lantas apa untungnya bagi mereka? Idza wajadtu syarron, jikalau yang dilaporkan ini laporan yang buruk, alias mereka suka minum minuman keras, naudzubillah min dzalik. Jikalau ada dari mereka yang suka ke warung jablay, jikalau ada dari mereka yang rancang narkoba, apa kata Rasulullah SAW? Istaghfartu ila Rabbi, maka saya seketika itu langsung memintakan ampun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Shallallahu alaihi Muhammad. Lihat sayangnya Rasulullah SAW kepada kita,
ketika kita pun terjebak dalam maksiat, ketika kita pun terjebak dalam narkoba, perzinahan pun, Rasulullah SAW tidak tinggal diam. Selain beliau menangis melihat kita, selain beliau ditampar wajahnya dengan kotoran, dengan kita melakukan maksiat, beliau tidak tinggal diam. Beliau sujud kehadirat Allah, ya Rabb, fulan bin fulan, ampuni dia ya Allah. Lihat Nabi Muhammad SAW, saudara Nabi Muhammad. Summa ya Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? Idza wajadtu khairan, kalau seandainya ulun dapatkan bahwasanya mereka kumpul di malam minggu di musola, apa namanya? Darut Taqwa, mereka pemaulidan, mengumandangkan sholawat kepadaku, hamidtu ila rabbi, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau saya mendapatkan umatku membaca Al-Quran, saya mendapatkan umatku lagi sholat, saya mendapatkan umatku lagi sujud kehadirat Allah, maka saya berterima kasih dan saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang dilaporkan kepadaku adalah sesuatu yang baik. Mudah-mudahan ketika kita setiap harinya bisa melaporkan laporan yang baik kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah tidak lagi menangis, tidak membuat repot kita Nabi Muhammad SAW, sampai beliau pun menangis beliau untuk memintakan ampun karena ulah kita yang sangat kita banyak melanggar aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita di saat ini dilaporkan dalam keadaan yang baik, sehingga Rasulullah pun senang melihat laporan ini, sehingga Rasulullah SAW pun senang gembira melihat kita berkumpul di saat ini. Apalagi perkumpulan ini adalah memanjatkan namanya, memuliakan namanya, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Aqrabukum manzilan yaumal qiyamah aksarakum alayya salata, paling dekatnya kalian denganku di hari kiamat, paling dekat, paling banyaknya kalian bersalawat kepadaku, kata baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan di saat ini kita menggembirakan Rasulullah.